Oke, baik rekan-rekan semua, kalau sudah semuanya aman, maka kita akan mulai persiapan kita untuk materi bulan Mei 2024 ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu dan remaja di bulan Mei ini. Berkati ya Tuhan, agar persiapan kami berjalan dengan baik dan apa yang kami persiapkan boleh memperlengkapi kami di dalam mengajar anak-anak-Mu kelak. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya persiapan ini. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat persiapan ini membahas 4 bahan karena bulan Mei itu 4 minggu gitu ya, belum ada minggu kelima. Dan di bulan Mei itu temanya itu soal identitas dan karya Roh Kudus. Nah, pembagian temanya yang minggu pertama adalah awas roh-roh penyesat, tidak ada perubahan. Untuk minggu kedua ada perubahan judul sedikit dari yang Spirit of Adoption gitu ya. Dari kenapa saya ganti menjadi dipimpin Roh Allah karena takut salah persepsi orang gitu ya. Adoption itu kan artinya adopsi. Roh mengadopsi. Wah, nanti takutnya anak-anak jatuh ke dalam jurang gitu ya, salah pemahaman, kita kesulitan juga ya, lebih baik kita cari judul yang lebih tepat untuk minggu itu, yaitu dipimpin Roh Allah. Minggu ketiga nggak ada perubahan, diajar dan diingatkan Roh Kudus, cuma dihilangin kata olehnya aja supaya lebih langsung. Dan minggu keempat adalah Roh Kudus dan doa. Untuk minggu pertama bacaannya diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ke 10. Saya mungkin minta tolong Kak Tari untuk baca 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan Kak Tari. Satu Timotius berapa, Pak? 4 ayat 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10, Kak. 10. Ya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Tari. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat bahan Alkitab ini, ya surat Timotius, begitu, surat Paulus kepada Timotius ini merupakan ya bagaimana Paulus sebagai mentor dari Timotius itu menasihati anak mentinya, begitu ya. Dan kalau kita baca secara keseluruhan isi surat Timotius, maka kita dapat menemukan bahwa ini menjadi percakapan yang saling menguatkan ya di dalam surat antara Paulus dengan Timotius.
Dan boleh dibilang duet maut Paulus dengan Timotius itu menjadi duet maut yang sangat baik gitu ya, seperti bapak dengan anak gitu ya. Dan dalam bagian ini Paulus mengingatkan Timotius untuk selalu waspada dalam menjadi pemimpin jemaat dengan apa? Senantiasa berjaga. Berjaganya terhadap apa? Berhadap roh-roh penyesat. Bahwa roh-roh penyesat itu muncul bisa setiap waktu ya, tanpa dapat diperkirakan, dan ciri-cirinya itu sudah bisa kita lihat dalam bacaan tadi. Ya, tadi ada istilah dongeng nenek-nenek tua gitu ya, tahayul dan hal-hal lainnya ya. Bahkan di ayat 4 itu dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur ya. Nah, ini menjadi poin-poin yang Paulus kemukakan kepada Timotius, bahwa kamu itu harus berhati-hati. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Ya, tahayul, dongeng nenek-nenek tua dan teman-temannya itu menjadi suatu hal yang muncul di dalam kehidupan jemaat. Di mana kadang hal-hal itulah yang bisa menggoyahkan iman, ya, bahkan menyesatkan dan mengarahkan jemaat kepada hal-hal yang tidak dikehendaki. Ya. Bagian ini rasanya relate dengan kondisi kita pada saat ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Banyak paham-paham yang nggak tahu sumbernya dari mana, asalnya dari mana, tiba-tiba mengatakan bahwa ya saya ini yang benar, gitu ya. Ya mungkin istilah progresif akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik dalam kekristenan, karena kemarin mungkin ada yang sempat menonton podcast namanya Kristen Progresif. Padahal istilah progresif itu sesuatu yang baik sebenarnya. Ya. Karena progresif itu kan kalau buat lensa berarti ya lensa yang mencakup semua, begitu, plus dan minus digabung menjadi satu. Tapi kalau di dalam istilah kemajuan zaman, ketika kita menjadi bangsa yang progresif, maka itu akan menjadi bangsa yang terus mau maju mengolah diri. Ya. Tetapi karena ada orang-orang yang memakai hal-hal tersebut menjadi tidak baik untuk kepentingan pribadinya, maka ya istilah itu menjadi sesuatu yang tidak baik juga, tidak menjadi berkat. Ya. Nah ini diingatkan oleh Paulus, roh-roh penyesat itu bisa muncul setiap waktu di dalam kehidupan jemaat. Timotius harus berhati-hati, apalagi dia masih muda. Dan juga apa? Paulus mengajak Timotius berjuang bersama. Berjuang bersama dengan siapa? Tidak hanya dengan Paulus, tetapi juga dengan jemaat. Sama-sama untuk bisa saling menjaga diri. Sama-sama senantiasa menguatkan dalam iman. Dan juga apa? Sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahu-membahu membangun kehidupan jemaat yang terarah kepada Tuhan, mengikut jalan Tuhan, dan menjaga diri dari ajaran-ajaran yang menjatuhkan. Nah, apa yang mau kita tekankan kepada anak-anak dan remaja? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pada zaman sekarang itu sering ya kita lihat anak-anak mengarahkan diri melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang akhirnya berujung pada merugikan diri sendiri, pada kerugian diri sendiri. Ya. Karena apa? Tergoda dengan imbalan semu yang mengikuti di belakang. Ya. Misalkan saya baru dengar gitu ya, padahal buat saya udah nggak relate gitu zaman SMA. Ternyata anak-anak sekarang ada aja tuh yang golongan-golongan yang mengatakan kayak orang zaman dulu, kalau nggak ngerokok tuh nggak keren. Terus saya pikir ini kan fenomena dari tahun 19 berapa begitu, sedangkan sekarang sudah 2024, Presiden Indonesia sudah berganti-ganti, Menteri Pendidikan, kurikulum semua sudah berganti-ganti, kok tren ini masih ada gitu. Nah, ini juga apa? Buat anak-anak usia 17 rasanya kurang baik gitu ya. Dan apa ya, jadi saya selalu bilang kepada anak-anak, sudah cukuplah truk-truk saja yang mengeluarkan asap. Tidak usah kita menambah polusi di Cicurug ini. Suhu sudah semakin panas dari hari ke hari, gitu ya. Atau juga tren-tren yang muncul di kalangan, kalau yang rokok itu di kalangan laki-laki, banyak kan kalau kita bicara segmentasi jenis kelamin. Nah, kalau yang perempuan seperti apa? Nah, contohnya ini, tidak oke ketika belum pernah berpacaran. Ini menjadi sebuah insekuritas buat anak-anak kita di masa kini, begitu ya. Saya ketika katekisasi kemarin, kelas katekisasi di materi terakhir, memang kami membahas tentang berpacaran, request dari mereka sendiri. Karena apa?
ada pertanyaan yang muncul bahwa kalau nggak pacaran itu kayaknya belum jadi remaja. Gitu. Padahal apa sih indikator yang menjadi remaja? Itu kan tidak masuk. Ya, ya kalau kamu berpacaran maupun tidak, kamu adalah seorang remaja dalam golongan usia. Nggak penting lah bagian hal-hal seperti itu. Itu kan cuman ya kayak orang, ya kalau misalkan kamu bersahabat lebih, gitu ya, itu baru oke gitu. Tapi ini kan konsep mereka aja soal berpacarannya masih samar-samar. Ketika mereka harus menjalani bagian itu dengan konsep yang samar-samar, ya apakah itu menjatuhkan mereka, mengarahkan diri mereka kepada jurang yang dalam gitu. Dan juga hal-hal fenomena-fenomena yang lainnya. Dan anak-anak sering tergoda dengan hal bukan cuma remaja, bukan cuma anak-anak pra-remaja, tapi sampai ke anak-anak SD. Apa yang mau kita ajarkan? Nah, melalui materi ini, kan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, anak dan remaja kita mau ajak untuk senantiasa waspada dalam kehidupan keseharian mereka. Ya, memilah dan memilih itu kata kuncinya. Dengan apa? Tetap beriman teguh kepada Tuhan di tengah situasi yang terjadi. Jangan karena godaan imbalan semu, keren lah, apalah gitu ya, mereka justru lari dari panggilan mereka menjadi anak-anak yang hidup di dalam firman Tuhan. Nah, makanya tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja menyadari bahwa ada hal-hal yang menyesatkan. Itu benar, it's real gitu ya. Ada hal-hal yang menyesatkan. Tapi kita harus mengcounter itu dengan apa? Pengenalan firman Tuhan yang bisa menangkal hal-hal yang mengarahkan kita pada kecelakaan. Itu untuk materi minggu pertama. Barangkali rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, CF atau Katari, silakan. Aman. Cukup, Pak. Masih Ci. Oke, kalau sudah aman semua, maka kita akan lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua bacaannya dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17, tidak terlampau panjang. Dan dalam kesempatan ini kita oper dulu ke yang PF remaja, mungkin Bu Retno Asih. Jadwalnya saya lihat Bu Retno Asih. Silakan membacakan Bu Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17 ya. Ayat 12 sampai 17 Bu, Roma 8. Silakan. Ya. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Retno Asih. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Roma 8 ini masih bagian dari Summa Theologica-nya Paulus begitu ya, di dalam kitab Roma yang berisi pokok-pokok iman Kristen. Roma 8 ini merupakan bagian dari pengajaran Paulus, di mana secara khusus kalau spesifiknya Roma 8 adalah menegaskan identitas sebagai pengikut Kristus, di mana itu berbeda dari orang-orang yang lain. Dan di dalam bagian ini Paulus punya penekanan yang khas, ya, bahwa sebagai murid Kristus kita nggak boleh hidup lagi dengan tujuan yang fana. Di sini Paulus menggunakan frasa
berhutang kepada daging. Ya. Tujuan-tujuan yang dapat busuk ya, daging itu kan kalau nggak disimpan dengan baik busuk. Ya, kalau disimpan kelamaan juga nggak terlalu enak. Nah, kita nggak boleh lagi hidup di dalam situasi-situasi yang seperti itu. Tujuan-tujuan yang fana, tetapi kita harus hidup di bawah arahan Roh Tuhan. Roh Allah yang telah menyelamatkan kita. Nah, sikapnya seperti apa? Ini harus dinyatakan. Sikap hidup kita itu harus sebagai ahli waris kerajaan Allah. Sikap hidup yang terarah, menyatakan hidup di dalam firman-Nya, dan ya seperti ahli waris gitu ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kalau ahli waris itu kan orang yang yakin akan warisan yang dia terima, gitu ya. Nah, warisan yang kita terima apa? Kerajaan Allah. Bahwa kita yakin sebagai orang-orang akan menerima karunia itu, mahkota kerajaan itu kelak. Ya. Kita akan menerima itu pada waktunya ketika Tuhan akan menyatakannya pada kita. Namun mengisi kemerdekaan yang telah diberikan, sudah selayaknya kita hidup sebagai orang-orang yang mengerjakan keselamatan itu. Menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita lewat pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, dan karakter yang terarah kepada Kristus. Apa yang mau kita ajarin pada anak-anak? Sudah menjadi sesuatu hal yang umum ya Bapak Ibu. Kayaknya anak-anak dan remaja zaman sekarang itu hidup mereka itu adalah hidup yang utopis kalau saya bilang istilahnya ya. Hidup yang utopis itu maksudnya apa? Hidup yang berada di zona utopia. Selalu bermimpi dan bermimpi gitu ya. Makanya mereka itu disebut sebagai generasi galau karena impiannya ketinggian, realisasinya tidak kesampaian gitu ya. Karena mimpinya itu terlalu tinggi, ada jeda yang jauh antara mimpi dengan kenyataan. Nah, mereka ini berada di tengah-tengah yang membuat mereka akhirnya menjadi galau gitu, bingung. Impian gua gini tapi kenyataannya kok gini gitu ya. Nah, anak-anak itu selalu berusaha hidup dalam impian mereka. Di mana impian mereka itu terkadang sering kali atau bahkan banyak kali begitu ya, tidak mencerminkan kebenaran firman. Bahkan impian mereka terkadang hanya dilandasi oleh sesuatu yang ya udah gitu ya, asal-asal aja, like ya misalkan, oh ya saya berharap menjadi seperti artis Korea itu, misal, baru satu permisalan, saya berharap saya bisa dianggap keren ketika mengenakan baju merek A, misalkan, baru permisalan. Ya. Nah, kalau kita berpikir itu dalam kacamata yang jauh lebih matang, kacamata yang jauh lebih dewasa, yang harusnya dimiliki, yang bahkan sudah harus dimiliki oleh anak dan remaja masa kini, karena perkembangan situasi yang ada, ya hal-hal itu terkadang bahkan mengarahkan diri mereka kepada tendensi-tendensi yang negatif, tendensi-tendensi yang tidak jelas. Karena mereka bermimpi ya untuk suatu hal, mereka berani untuk menggadaikan hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih positif mereka tinggalkan hanya demi untuk mengejar impian mereka itu. Oleh karena itu, kita mau mengajak melalui materi ini anak dan remaja untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah yang nyata. Karena apa? Di situ diingatkan oleh Paulus, kita itu bukan milik kita sendiri, hidup kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi kita sebagai orang-orang yang telah dipersatukan oleh Kristus harusnya hidup mencerminkan Allah, mencerminkan Tuhan yang kita percaya, bukan lagi mencerminkan kefanaan diri kita. Maka dari itu tujuannya adalah anak dan remaja mau dan mampu hidup dalam pimpinan Tuhan serta tidak mengandalkan kehendak pribadi. Ya. Itu untuk minggu kedua, barangkali ada yang mau ditanyakan atau direspon, silakan. Diirin, Bu Retno Asih, apakah aman? Siap, mengunci. Bu Ret, gimana Bu Ret? Pendek kok ayat-ayatnya. Oke, siap. Ya. Cukup, Pak. Kalau gitu, ya siap Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke minggu ketiga.
minggu ketiga yaitu dengan tema diajar dan diingatkan oleh Roh Kudus. Secara spesial memang out of the week begitu ya. Mungkin saya minta tolong Pak Puji boleh membantu membacakan cuma 2 ayat kok. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Monggo dibantu Ada Pak Bapak. Omri juga loh di sini, Ada ada Pak Pak Omri ya? Omri gabung. Oh ya, oke. Mungkin saya ganti deh, jangan Pak Puji. Mohon maaf nih Pak Puji ya. Kita ganti dulu ke yang jarang terdengar. Pak Omri, boleh Pak Omri dibantu Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Baik Pak, Makasih Pak. saya pakai TB2 ya? Yang lama aja Pak, nggak apa-apa. Oh yang lama, Boleh. saya buka dulu. Oke Pak. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Betul. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian bacaannya. Ya, terima kasih Pak Omri. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, kalau kita lihat bagian ini merupakan bagian dari Yohanes 14 gitu ya. Nah, Yohanes 14 itu kita ketahui 14, 15 termasuk bacaan Injil kita yang kemarin, 16 seterusnya sampai yang sebelum Tuhan Yesus, pokoknya sampai sebelum Tuhan Yesus diserahkan gitu ya. Itu menjadi rangkaian dari teks-teks perpisahan ya. Dan secara khusus Yohanes 14 ini sesuatu yang sangat kita kenal karena sering dipakai untuk kebaktian-kebaktian yang nuansanya adalah penghiburan dalam rangka kedukaan. Ya. Apalagi yang ayat 1 kan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sering salah gunakan gitu ya. Ku-nya itu ditunjuk ke diri sendiri, padahal itu menunjuk kepada Tuhan sebenarnya ya. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Akhirnya kadang kita pakai untuk percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, di dalam bagian ini, Yohanes 14 itu, atau bahkan rangkaian dari teks-teks perpisahan Yesus, itu merupakan pengajaran sebenarnya. Ketika Tuhan Yesus hendak berpisah dengan para muridnya untuk memasuki jalan derita, ketika ia diserahkan, lalu nanti disalib dan seterusnya, gitu ya. Ini menjadi bagian dari pengajaran sebenarnya. Pengajaran tentang apa? Tentang apa yang harusnya mereka lakukan pasca ketika nanti Tuhan Yesus sudah mudik atau istilahnya sudah kembali ke tempatnya begitu ya. Ketika Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, harusnya bagian-bagian inilah yang mereka kerjakan. Nah, di dalam bagian ini kalau kita lihat Yesus memberikan janji tentang kehadiran seorang penghibur. Di mana penghibur ini kita tahu bersama adalah Roh Kudus. Di mana Roh Kudus juga tugasnya apa? Peran dan tugasnya Roh Kudus adalah memperlengkapi. Dia adalah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, itu peran Roh Kudus. Ya. Sehingga, dan apalagi di Pentakosta tanggal 19 itu, ini menjadi bahan yang related karena pada momen itulah sang penghibur itu dicurahkan. Nah, Roh ini juga tidak hanya memimpin, tetapi dia juga memelihara agar kehidupan para murid tetap berada di jalan Allah. Agar para murid tetap merasakan damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau kita baca di ayat 7 itu ada damai sejahtera ku tinggalkan. Ya. Nah, apa yang mau menjadi poin-poin yang akan kita tekankan kepada anak-anak? Kadang Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, anak dan remaja itu mengecilkan peran Roh Kudus. Karena apa? Kalau ditanya Bapa, ya kita tahu Bapa pemelihara. Ya, lalu Yesus Kristus
menjadi teman. Tapi ketika ditanya Roh Kudus, apa peran Roh Kudus dalam kehidupanmu? Kayaknya rada susah jawabnya gitu ya. Berapa kali saya pimpin percakapan katek ketika ditanya apa peran Roh Kudus yang kamu rasakan dalam kehidupan. Padahal lagunya jangan lelah menyatakan kan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Apa yang kamu rasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari? Wah, repot jawabnya. Mabok gitu, kayak mikir apa ya? Ya 2-3 kali berpikir gitu ya. Dan juga apa? Ini ditunjukkan lewat ketidakmauan anak-anak dan remaja untuk hidup dalam pengajaran Allah. Ketika mereka padahal seorang Kristen gitu ya, tapi menggunakan kata-kata yang berisi ujaran kebencian. Orang Kristen membuli. Ya. Ya, kita sering dengar lah ya Bapak Ibu, anak-anak kita yang bergereja, mereka adalah seorang Kristen, tetapi mereka juga menjadi pelaku pembulian. Mereka menjadi pelaku-pelaku kekerasan terhadap temannya, terhadap orang lain. Alasannya banyak yang dipakai, karena ini tidak mencerminkan mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu. Alasannya apa? Yang pertama, takut dianggap sok suci. Itu udah umum dari zaman dulu, begitu ya. Sok suci lu, nggak mau pakai kata-kata kotor lah, inilah itulah gitu ya, dan sebagainya. Dan juga yang berkembang kemudian apa? Dianggap nggak keren, ya, nggak tawuran, nggak keren, nggak apa namanya, nggak bikin geng anarkis, nggak keren, nggak ikut demo, nggak keren. Ya. Nah, itu buat anak-anak, saya juga lagi memahami yang generasi stroberi itulah, yang generasi sekarang entah stroberi, entah apapun itu namanya, itu jadi sesuatu hal yang memukul dan menghancurkan mereka. Dan juga apa hal-hal yang lain, nggak cuma buat laki-laki tapi juga buat perempuan. Akhirnya apa? Karena hal-hal itulah mereka tidak mau hidup dalam pengarahan Roh Kudus. Mereka tidak mau mendengarkan ajakan suara hati yang Tuhan tempatkan lewat Roh Kudus itu untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan tersebut. Ya. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak? Melalui materi ini kita mau mengajak agar anak-anak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mau mengajak anak-anak untuk bukan hanya hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tapi apa? Membuka diri untuk hidup dalam pimpinannya. Selalu seketika saya ada kesempatan bertemu dengan rekan-rekan remaja atau khotbah di sana, atau di kelas katek, atau di pub, selalu yang saya tekankan adalah ya kita memang harus jadi manusia yang dikatain dalam tanda kutub sok suci. Ya orang kita suci kok. Kenapa itu menjadi sesuatu yang mendukakan kita? Loh emang kita suci, kita ini buatan Allah diciptakan untuk tujuan-tujuan baik, Efesus 2 ayat 10. Ya, kalau kita dibilang nggak keren ya udahlah ya. Ya, Tuhan aja bilang ngapain kamu kejar harta di dunia? Ya, kita yang kejar itu kan mahkota surgawi. Ngapain kita dibilang nggak keren? Kita justru ya marah-marah. Nyantai aja. Ya udahlah, emang saya nggak keren ya mau kenapa? So what gitu. Di hadapan Tuhan saya ini spesial kok. Ya mungkin kamu aja yang melihat saya tidak keren ya karena kamu bukan Tuhan ya udahlah ya. Nah, kita mau mengajak anak-anak apa? Membuka diri. Memiliki identitas ya, pemahaman-pemahaman yang prinsip yang mengatakan bahwa ya udah di tengah dunia memang saya ini berbeda dan apa? Karena saya berbeda, saya harus terbuka untuk hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Oleh karena itu, harapan dari materi ini adalah anak dan remaja mau terbuka sama pimpinan Roh Kudus, mampu hidup di bawah arahannya. Itu untuk minggu ketiga. Barangkali Katari atau CFA ada pertanyaan, dipersilakan. Cukup, Pak. Sehat, nuhun sih. Materi aman? Aman, Pak. Oke, thank you. Baik, kita lanjut ke minggu keempat. Dengan tema Roh Kudus dan doa dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27, 2 ayat. Saya minta mungkin Mbak Ning untuk yang belum terdengar suaranya, Pak Puji sudah menyapa kita di awal gitu ya, yang masuk disambut. Mungkin Mbak Ning silakan, Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Maning. Baik, kalau kita lihat rekan-rekan, nah ini balik lagi ke Roma 8 minggu kedua begitu ya. Roma 8 ini kan masih serial ya. Dan di dalam bagian ini Paulus tuh shifting. Dia tadi yang sudah memaparkan soal identitas, dan di bagian ini Paulus ini memaparkan soal pengharapan, tema besarnya, pengharapan anak-anak Allah. Dan bagian ini menjadi pengajaran Paulus yang memaparkan karakter atau laku hidup umat Allah yang dipimpin oleh Roh. Apa laku hidupnya? Laku hidupnya itu soal doa. Di mana doa yang kita panjatkan sebenarnya itu kontribusi nyata dari kehadiran Roh. Kalau di minggu kemarin kita bahas peran Roh Kudusnya, di minggu keempat ini kita itu bisa berdoa karena apa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan, karena kita nggak tahu sebenarnya bagaimana kita harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya poin penting di dalam suatu doa, nah ini yang juga harus menjadi PR kita bersama, karena di dalam kehidupan umat kalau nama tidak disebutkan rasanya itu kurang afdol doanya. Padahal Bapak Ibu serta saudara-saudari di dalam pengajaran Alkitab, di dalam konsep iman Kristen, yang berdoa, yang menolong kita berdoa itu bukan kita, tetapi Roh Kudus. Makanya di sini sangat penting ketika selesai doa, jangan sampai langsung kita amin dan lupa menggunakan pengantarnya, penutupnya, bahwa kami berdoa. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah Tritunggal, atau apapun itu juru selamat kami berdoa. Itu yang penting. Karena apa? Karena ada bagian-bagian yang tidak terucapkan di dalam doa-doa kita. Walaupun kita sudah mengucapkannya kepada Allah, tapi ada saja di dalam teori psikologi pun dikatakan gitu ya, ada yang namanya area Tuhan atau God zone, bahwa ada yang kita tidak tahu, orang lain tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu soal itu. Nggak mungkin kita kalau nggak tahu kita nggak ngucapin. Ya, kalau kita tahu kita bisa ngucapin, tapi kalau kita nggak tahu kita nggak mungkin ngucapin. Orang lain tidak tahu, ya siapa yang mau mengucapkan? Hanya Tuhan sendiri. Nah, inilah kehadiran Roh di dalam doa kita, yaitu pada saat Ia menyempurnakan doa kita dengan Dia mendoakan hal-hal yang tidak terucap. Karena kita pada dasarnya tidak mengetahui kepada siapa kita berdoa dan bagaimana cara yang tepat untuk berdoa. Ada yang dibuka matanya, ada yang ditutup matanya. Ada yang ditutup tangannya, ada yang bahkan tidak menutup tangan. Dan yang lainnya. Dan kalau kita lihat pemaparan Paulus yang singkat namun padat ini, kita bisa lihat juga bahwa Roh itu tidak cuma menolong kita untuk berdoa, tetapi dia juga mendoakan kita. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini maksudnya Paulus siapa sih? Maksudnya orang-orang kudus itu adalah kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita yang telah mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, kita yang telah dipersatukan di dalam kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya, dan bahkan dipersatukan di dalam Roh-Nya, dan dikuduskan di dalam karya penebusannya. Itu orang-orang kudus. Ia mendoakan kita agar selalu hidup dalam pimpinan Tuhan dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang mau kita tekankan dan kita ajarkan kepada anak-anak? Terkadang Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, seperti yang sering saya ungkapkan dan sering terjadi, kita sering lihat, doa itu cuma rutinitas. Kalau satu kali di dalam kelas katekisasi saya sempat tanya, ayo semua masih rajin doa, rajin. Kenapa Kak? Doa makan masih. Kenapa kalian berdoa pada saat makan? Karena kalau nggak berdoa, nggak kenyang. Ya.
Ada yang jawabannya seperti itu. Kalau nggak berdoa nggak kenyang makanannya. Jadi anak itu pernah eksperimen begini. Dia makan dengan tidak berdoa dan dia makan dengan berdoa. Makanannya sama, katakanlah nasi goreng. Gitu ya. Dia makan, yang pertama dia berdoa. Gitu ya. Dia biasa makan tuh berdoa. Totonya hari itu dia makan nggak berdoa. Nggak kenyang. Gitu ya. Terus juga apa? Ketika sudah menjadi rutinitas, karena rutinitasnya adalah doa itu ketika makan makanan berat, makan snack tidak berdoa. Dan ketika ada orang yang cuma makan nugget sepotong dia berdoa, kita menjadi risih. Langsung kita bilang, ngapain kamu berdoa? Makan nugget doang kok berdoa. Loh, emangnya nugget nggak bisa disyukuri? Kalau hari itu menjadi hari terakhir nugget diproduksi di bumi, kurang bersyukur apa kita? Mau minum aja berdoa pada cuman air mineral, air putih takutnya dikira susu gitu ya. Air mineral, cuman air mineral minum dia berdoa, ngapain sih? Nah, padahal bisa jadi kan hari itu dia merasa seharian dia kehausan dan dia tidak mampu membeli sebotol air atau segelas air, dan pada saat itu ada yang memberikan dia ungkapan syukur, it's okay lah, nggak masalah kok. Mau orang makan kue berdoa, minum air putih berdoa, bahkan ketika dia tidak mendapatkan apapun dia berdoa. Kenapa itu menjadi masalah? Masalahnya dari mana? Karena kita menjadikan doa hanya sekedar rutinitas. Di luar hal-hal rutin, kita anggap itu luar biasa. Ibarat kata kita biasa makan nasi sama tempe, datang ayam goreng modern, kita menganggap ayam goreng itu luar biasa. Dan sejatinya doa itu Bapak Ibu adalah kesempatan berkomunikasi. Biasa, apa salahnya sih orang mengucap syukur? Apa salahnya ketika orang mau minum air putih, dia ngobrol sama Tuhan gitu ya. Dan kembali lagi doa itu kan yang menolong kita siapa? Roh Kudus. Ini menjadi kesempatan. Kadang tidak hanya anak dan remaja, kita pun sebagai orang yang sudah melangkah lebih jauh terkadang memiliki pemahaman yang keliru soal itu. Makanya di dalam materi ini kita mau mengingatkan anak dan remaja bahwa doa itu adalah disiplin hidup yang memang menjadi cara menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa bimbingan Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai rutinitas, tapi maknailah itu sebagai peran Roh Kudus yang nyata, yang mampu menolong kita untuk bisa berhubungan atau memiliki relasi yang dekat dengan Bapa. Makanya tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja itu mampu dan mau membangun spiritualitas hidup lewat doa. Nggak usah takut berdoa secara Kristen di depan teman-temannya. Nggak usah takut kalau kita kebanyakan berdoa. Ya memang kita harus banyak berdoa dan banyak berkomunikasi dengan Allah. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang menjadi tekanan kita di minggu ini. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan dari Pak Puji maupun Baning, dipersilakan. Aman Pak sepertinya. Makasih, Baning. Pak Puji gimana Pak Puji? Kalau saya jadi ingat saya ini apa yang disampaikan Pak Sam tadi, mereview pada waktu saya masih sekolah dulu tuh, waktu masih di SLTA itu dulu. Itu kan saya kan di sekolah negeri. Sekolah negeri terus saya diajarin sama guru sekolah minggu juga. Dan pada waktu pulang, kalau waktu pulang itu saya selalu berdoa dulu. Itu ditunggu sama teman-teman yang muslim itu. Jangan diganggu itu. Puji baru berdoa. Jadi ingatnya. Tapi itu bagus kok. Jadi pengalaman itu membuat membuat diri kita terbiasa. Jadi dalam arti terbiasanya kalau mau melangkah, mau pulang, melangkah apapun, istilahnya kan nggak harus lipat tangan dan lipat tangan tetap, tapi dalam hatinya kan ada komunikasi dengan Tuhan. Itu pengalaman saya aja Pak Sam. Makasih. Ya. Makasih Pak Puji. Jadi jangan lupa Pak Puji, karena kita mungkin habis ini akan nonton timnas bertanding, doain timnasnya ya Pak Puji ya. Betul.
Jadi bisa ya Pak Sam ya. Jadi cara untuk berdoa macam-macam ya. Mungkin kalau di gereja kan bisa lipat tangan, tundukkan kepala. Tapi dimanapun kita kan nggak harus lipat tangan, tundukkan kepala gitu ya. Jadi dalam hati bisa komunikasi dengan Tuhan kan gitu. Cara-cara seperti itu bisa ya Pak Sam ya. Betul. Cara itu hanya menolong agar maksud dan tujuan kita bisa disampaikan secara benar gitu ya. Kenapa sih tutup mata dan lipat tangan itu kan sebenarnya supaya kita fokus gitu ya. Semangatnya itu kan supaya fokus, supaya kita terarah kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa melipat tangan, kita tidak bisa menutup mata, ya selama hati kita terfokus kepada Tuhan ya what's the problem gitu kan, nggak ada masalah. Cara itu kan hanya menolong kita agar lebih fokus lagi. Tapi kalau tanpa cara itu kita bisa, ya ada aja kan orang yang tidak bisa melipat tangan karena let's say dia accident, kecelakaan, mengalami kemalangan gitu ya, tangan jarinya atau apanya gitu ya. Dan nggak mungkin gitu dia menutup tangan gitu, melipat tangan seperti orang berdoa pada lazimnya, pada umumnya. Itu kan bagaimana? Selama dia punya hati dan pikiran, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ketika hati dan pikiran kita terarah pada Tuhan, ya cara bisa banyak. Yang penting cara itu kan hanya membantu. Gitu. Tapi Pak Sam, Cici kurang setuju kalau memang maksudnya ya memang boleh sih misalnya berdoa kalau misalnya kita dalam kondisi yang jangan ditekenin bahwa oh iya berdoa nggak usah lipat tangan, nggak usah, jangan dibiasain gitunya. Jadi nanti anak-anak tuh berdoanya kan kayak dia matanya tuh kok sih lagi berdoa kok gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi dibiasain bahwa sikap yang berdoa yang benar kepada Tuhan tuh seperti apa, tetap diajarin gitu sama mereka. Jangan sampai jadi bumerang akhirannya gitu. Ya. Tekanannya memang bukan, kalau tekanan cerita kita memang bukan di situ sih, tekanan cerita itu kan bahwa kita mau mengingatkan kepada anak-anak supaya jangan menjadikan doa tuh kayak apa ya, bahkan doa cuman rutinitas aja gitu, tapi maknailah gitu ya, maknailah doa itu untuk sebagai cara kita hidup dalam bimbingan Tuhan. Ya, nanti kalau saya berdoa kayak tadi cerita Pak Puji, nanti kalau saya berdoa teman saya nungguin lama gini, lah apa soal gitu kan? Orang memang kita harus berdoa dan harus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sih tekanannya di situ. Kalau tadi kan saya membahas, sebenarnya saya membahas keterangan yang dari Pak Puji sih tidak berkaitan dengan bahan ini gitu. Iya, iya. Maksudnya tadi juga kan yang Pak Puji katakan juga, Cici ngerti maksudnya jangan sampai nanti penekanannya lebih ke ada, oh iya berdoa juga boleh kok, nggak merem nggak apa gitu. Jadi jangan sampai ke situ gitu. Tetap aja kita ngajarin mereka untuk bagaimana, kan dikatakan juga bahwa kalau kamu berdoa masuklah kamu ke dalam kamarmu gitu kan. Jadi maksudnya kita punya waktu khusus untuk sama Tuhan seperti apa gitu. Siap. Ya, baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, materi kita sudah selesai sampai di sini. Nanti saya akan kirimkan file PDF-nya via WhatsApp untuk bisa kita review lagi, kita baca-baca ulang, dan rekaman persiapan ini juga bisa ditonton kembali di YouTube GKI Cicurug. Oke, kita akan mengakhiri persiapan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas proses persiapan kami yang telah kami lakukan. Kami sadar ini semua jauh dari sempurna ya Tuhan. Oleh karena itu kami mengundang agar Engkau boleh menyempurnakan persiapan kami. Engkau yang boleh memampukan kami agar boleh mengajar anak-anak-Mu di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah ya Tuhan Engkau yang boleh terus memberikan pengalaman kepada kami terkait firman-firman yang kami ajarkan kelak, dan biarlah ketika kami mengajarkannya bukan berdasarkan kehendak kami, bukan berdasarkan kata-kata kami, tetapi kuasa-Mu saja yang memperlengkapi pengajaran kami agar anak-anak dan rekan-rekan remaja boleh hidup dalam tangan pengarahan-Mu saja. Jika sementara kami akan berpisah, berkati kehidupan kami ya Tuhan, jadikanlah segala sesuatu yang kami lakukan ini menjadi berkat. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Semua, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pak semua. Sunan semuanya. Terima kasih. Terima kasih.